The narrative of Islamic moderation on al-manhaj.or.id website, foundation of the Hadith, online fatwa and the religious authority. Kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Pak Fix ya. Oke, terima kasih Pak Cair, Pak Dr. Muhammad Akmaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada para anggota panelis di tim ini dan juga para mustami'in ya, dan juga pada panitia yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk memaparkan pokok-pokok gagasan dari tim kami. Ya, saya terlebih dahulu akan share screen terlebih dahulu ya. Share. Oke. Dalam tema besarnya memang kita akan berbicara terkait dengan digital fatwa, ya. Hanya saja seperti yang dikatakan oleh Jar tadi, saya mengangkat tema tentang narasi demoderasi Islam yang dilakukan oleh website Al-Manhaj, ya. Di sana di situ ada proses eksploitasi teks, ya, dan juga fatwa online, fatwa digital, dan juga terkait dengan religious authority. Sebenarnya tulisan ini pernah saya ajukan pada forum yang sama tahun 2019, sehingga data-data awalnya ini data-data tahun 2019, ya. Tapi pada tahun 2019 kebetulan naskah ini belum bisa dipresentasikan di forum IJIS tahun 2019 itu. Akhirnya kami mencoba mengajukan kembali di tahun 2020 dan alhamdulillah bisa dipresentasikan. Hanya saja kami membutuhkan yang namanya update data, ya, update data. Dan ketika update data ternyata ada beberapa data yang sudah mulai berubah dari website Al-Manhaj itu sendiri. Nah, ini yang nampak perlu untuk diteliti lebih lanjut, kenapa ini kemudian sudah berubah kan begitu. Nah, jadi di sini kami punya asumsi bahwa internet saat ini memang menjadi menjadi komunikasi baru, alat komunikasi baru yang bisa mampu mengubah hubungan relasional, hubungan sosial relasional dan juga membentuk sebuah culture baru. Dan di internet juga bisa mengubah dari otoritas agama yang awalnya dipegang oleh seorang ulama atau kiai, kemudian menjadi sesuatu yang impersonal. Jadi tidak menjadi person kembali, tapi menjadi semacam gampangannya semacam Syekh Google kan gitu. Sebagai Syekh Google atau apalah. Kebetulan yang saya angkat ini adalah website Al-Manhaj. Jadi di dunia internet memang otoritas keagamaan sudah bergeser dari yang awalnya personal kemudian menjadi impersonal. Nah, ini asumsi dasar. Nah, disinilah kemudian saya mempunyai asumsi lagi bahwa ruang internet ini sudah menjadi ruang atau arena dalam pengembangan diskursus keislaman melalui fatwa online itu atau fatwa digital. Nah, disinilah bagaimana narasi-narasi ini narasi-narasi agama di media online itu kemudian dinarasikan ini bagaimana? Karena memang sama sekali kita tidak bisa mengkontrol sama sekali karena memang ketika sudah diupload di internet ya dah bebas kan begitu. Nah, sehingga di sini saya menemukan beberapa data bahwa di dalam website Al-Manhaj itu ada beberapa narasi-narasi yang mengarah kepada gerakan demoderasi agama dalam beberapa rubrik. Ya, di sana kebetulan kalau yang dulu itu fokus rubriknya itu bahasan kajian hadis 2, tapi setelah saya cari lacak kembali di tahun sekarang itu sudah tidak ada lagi.
Ya, sekarang urusan sudah berubah lagi menjadi bahasan hadis palsu dan ada lagi bahasan hadis tentang hukum. Ya, jadi ini link-linknya. Ini saya sekalian membuka websitenya. Nah, ini. Nah, ini hadis-hadis palsu. Nah, naskah awal saya itu membidik persoalan tentang jihad, tentang jihad dan tentang apa. Tapi ternyata sudah tiada linknya itu sendiri. Linknya sudah tidak ada lagi. Bahkan website Al-Manhaj ini tampilannya sudah berubah drastis, berbeda dari tahun 2019 yang lalu. Jadi ada beberapa tema yang memang itu sangat kontroversi kemudian dihapuskan. Nah, ini yang saya kemudian tidak menemukan kembali. Hanya saja ada beberapa tema-tema yang terkait dengan amaliyah yang sering digunakan oleh orang-orang Indonesia, itu kemudian dasar-dasarnya itu dihantam habis, dinyatakan sebagai hadis-hadis palsu, termasuk terkait dengan mencium kening orang tua, tentang larangan penolak permohonan maaf, dan yang lain-lain ya. Ini ya, hadis palsu tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Ini semuanya dihantam semuanya. Jadi saya nggak tahu ini motifnya apa, ya. Tapi dalam tulisannya mereka itu memang mereka menampilkan hadis-hadis itu. Bagaimana mereka untuk kemudian membangun fatwanya itu? Nah, ini misalkan. Nah, ini dia kemudian menampilkan tokoh-tokoh mereka, ya tokoh-tokoh mereka dan beberapa referensi yang memang menjadi idola mereka, ya idola. Seperti terkadang ada menukil Ibnu Utsaimin dan yang lain-lainnya, ada bin Bas dan yang lain-lainnya. Nah, ini memang websitenya ini memang mengarah ke website kelompok salafis, ya. Jadi memang polanya seperti itu dan akhirnya website ini secara tidak langsung ya menjadi idola bagi kelompok-kelompok. Nah, itu. Hanya saja ada beberapa tema yang memang saya tidak temukan kembali karena itu terkait dengan tema-tema yang sangat sensitif terkait dengan bentuk negara itu pernah disinggung pada tahun 2019 karena memang saat itu kontestasi politik rodok kenceng, ya, agak kenceng sehingga itu memang dimunculkan. Tetapi saya mencoba untuk membahasnya di tahun ini ternyata sudah tidak menemukan. Akhirnya saya ubah temanya, ya. Tapi konteksnya garis besarnya sama, tapi kasusnya yang berbeda. Nah, terus terkait dengan masalah jihad, dia lebih spesifik membahas terkait dengan jihad. Ini di sebentar di hadis-hadis tentang hukum namanya, kualet kan yang ini. Jihad tadi di mana ya kok sedang ini sumpah dan jihad ini mereka sama sekali memahami teks secara hitam putih apa adanya teks. Kalau memang teksnya itu dianggap sebagai ori atau teks yang asli, ya, tidak palsu namanya sahih, nah, maka pahami secara literal. Nah, sehingga dalam konteks terkait dengan pemaknaan jihad mereka lebih mengarah kepada jihad dalam arti harb, peperangan, qital. Nah, ini ayat-ayatnya juga dibangun seperti itu. Nah, ini mereka memang mengarahkan ke sana. Jadi sekalipun di dalam kelompok-kelompok muslim yang lain kemudian mencoba untuk menafsirkan makna jihad dengan pemaknaan yang lain, misalkan ya ada yang mengatakan jihad dan nafas dan yang lain-lain, tapi dalam kelompok salafis ini memang fokus pada pemaknaan harb atau qital itu sendiri. Nah, itu. Nah, dia mencoba untuk membangun argumentasi dari narasi-narasi teks. Ya, tadi di sini teks itu memang sengaja dieksploitasi untuk apa ya, kepentingan atau cara pandang dia sendiri. Meskipun aslinya teks itu sangat terbuka terhadap penafsiran-penafsiran yang lain, tapi mereka mencoba untuk mengkerucutkan ke dalam satu penafsiran yang sangat literal. Dan di situ tokoh-tokohnya ya memang tokoh-tokoh mereka sendiri lah. Inilah apa jenisnya, otoritas yang ia bangun menggunakan tokoh-tokoh mereka itu sendiri. Nah, website ini dalam
konteks ini tampilannya tidak sebagus pada tahun 2019 ya, ala kulli hal. Jadi ini sudah mengalami perubahan dan ada beberapa isu-isu yang sangat sensitif kemudian dihilangkan. Jadi terkait dengan bentuk negara pada tahun 2019 itu masih ada. Namun saat ini saya kemarin mau mencoba untuk mengulas itu kembali, ternyata sudah tidak ketemu lagi. Ya, nah itu mungkin saat itu saya lupa untuk nge-save ya. Nah itu. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tema apa tadi? Saya lupa. Tema tentang narasi demoderasi keislaman yang ada di dalam website Al-Manhaj ini. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Cair.